Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, ittaqillaha haitsu ma kunt watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'a. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang barakah ini sebagai bentuk kesyukuran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat karunia kesehatan, keimanan dan keislaman, sehingga kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ibadah, dalam pembuktian ketaatan dan kesyukuran kita yang tidak hanya dengan lisan melainkan dibuktikan dengan perbuatan. Yang sering kita ulangi bahwa pembuktian keimanan, ketaatan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu akan kembali kepada diri pribadi orang-orang yang bersyukur. Salam serta salawat kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita semua bagaimana menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk Allah. Maka patutlah untuk kita senantiasa bersalawat sebagaimana Allah dan malaikat bersalawat. Di kesempatan yang mulia ini, di Jumat yang barakah, kita akan bersama-sama merenungi firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana proses dan cara seseorang dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam meminta doa, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Khususnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 35 dan 36, di mana Allah Subhanahu wa taala mau menggambarkan kepada kita cara dan proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ayat yang mulia ini adalah ayat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait keluarga yang Allah Subhanahu wa taala cintai, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjadikannya nama dalam satu surah, yaitu surah Al-Imran. Dan gambaran dari ayat ini adalah contoh dari orang-orang saleh yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimana cara orang-orang saleh itu dalam berdoa. Idz qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ingatlah ketika istri Imran, ibunya Maryam, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, aku nazarkan apa yang ada dalam kandunganku ini ketika engkau kehendaki untuk lahir,
menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, menjadi hamba yang taat kepadamu dan menjaga Baitul Maqdis pada saat itu. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Maka ya Allah, kabulkanlah apa yang menjadi harapanku, keinginanku. Innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Falamma wada'atha, maka pada saat istrinya Imran ini melahirkan, yang bernama Hannah bin Fakuz, ibunya Maryam, ini melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lam bima wada'at, dan Allah jauh lebih tahu apa yang engkau lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, sebab tidak sama antara laki-laki dan perempuan. Wa inni samaituha Maryam, kemudian ibunya Maryam meminta doa dan memberinya nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku meminta doa kepadamu ya Allah, agar anak ini serta keturunan-keturunannya terlindungi dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi ayat ini mengisahkan tentang istri Imran, neneknya Nabi Isa alaihissalam, yang pada saat mengandung Maryam, dia meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak anaknya lahir menjadi seorang hamba yang taat, menjadi hamba yang kuat dalam mengemban amanah, dalam menjaga Baitul Maqdis pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Tetapi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala mengaruniai dirinya anak perempuan. Padahal ada isyarat dalam ayat ini, di dalam tafsir dijelaskan ada keinginannya agar anaknya lahir sebagai anak laki-laki. Sehingga dia di dalam ayat digambarkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan istri Imran ini melahirkan Maryam sebagai anak perempuan. Kemudian kembali istri Imran ini meminta doa agar anak yang lahir kelak ini, atau anak yang telah lahir ini, dilindungi dari syaitan yang terkutuk. Sehingga di dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW bersabda, ada setiap anak yang lahir itu akan diganggu oleh syaitan. Ma min mauludin illa wa qad asarahu syaitanu asratan aw asratain illa Isa bin Maryam. Tidaklah seorang anak yang lahir, di dalam hadis disebutkan, kecuali dia akan diganggu oleh syaitan atau dicubit oleh syaitan sehingga dia menangis terseduh-seduh. Anak yang lahir itu menangis terseduh-seduh. Illa Isa bin Maryam, kecuali Nabi Isa alaihissalam, yang lahir, yang ketika diganggu oleh syaitan di dalam riwayat lain itu terhalangi oleh hijab sehingga tidak sempat diganggu oleh syaitan. Ayat yang mulia ini menggambarkan kepada kita tentang bagaimana proses cara dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah memastikan kepantasan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa Rasul SAW bersabda, "Innallaha ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyiba." Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu thayyib dan tidak akan mengabulkan dan tidak akan menerima kecuali yang thayyib. Bahwa kepantasan diri kita terhindarnya dari dosa, terhindarnya dari hal-hal yang haram adalah salah satu cara untuk kita bisa
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keluarga Imran adalah keluarga yang saleh dan salihah, keluarga yang taat, yang suci lahir dan batinnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia minta. Kepantasan diri ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala akan membuat seseorang itu jauh lebih pede, jauh lebih berani, jauh lebih yakin ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam meminta doa. Di dalam hadis Nabi SAW bahkan diceritakan seorang laki-laki yutilus safar yang sedang menempuh perjalanan yang panjang. Ash'atha akbar yamuddu yadayhi ilas sama, yang penampilannya itu sudah compang-camping, sudah tidak karuan karena perjalanan yang panjang yang dia tempuh. Kemudian meminta doa dan mengangkat tangan. Ash'atha akbar yamuddu yadayhi ilas sama'i faqala ya Rabbi wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa masyarabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Yang Nabi SAW menceritakan bahwa perjalanan panjang yang ia tempuh di dalam syarah dijelaskan adalah perjalanan mau berhaji atau melakukan ketaatan. Tetapi pakaian yang haram, baik yang dia gunakan bukan dia yang punya atau didapatkan dengan cara yang haram. Makanan bukan dia yang punya atau didapatkan dengan cara yang haram. Minumannya bukan dia yang punya atau didapatkan dengan cara yang haram. Walaupun dalam keadaan yang susah, dalam keadaan melakukan ketaatan, tetapi dia diliputi dengan halal yang haram, fa anna yustajabulah. Maka bagaimana doa itu atau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hajat untuk mengabulkan apa yang dia inginkan. Keadaan yang susah sekalipun, tetapi bukan dengan keadaan yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, Allah tidak akan terima. Ini yang pertama adalah meyakinkan diri dengan apa yang ada pada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga keyakinan kita, kepastian yang ada pada diri kita bisa menjadi salah satu ikhtiar untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagaimana ibunya Maryam meminta doa selalu mengikutkan nama-nama Allah yang baik. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Maka milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama yang baik itu, innaka antas sami'ul alim. Karena sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka ketika seorang ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutkanlah asmaul husna, nama-nama yang baik yang bisa merayu Allah Subhanahu wa taala untuk mengijabah harapan dan doa-doa yang kita minta. Kemudian yang terakhir dari cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memilih atau melihat isi dari doa-doa yang ingin kita panjatkan. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang meminta doa kebaikan dunia tapi jatah akhiratnya tidak ada. Memperhatikan doa dan munajat itu sendiri, melihat isi dari kandungan doa itu, apakah ini menjadi kebutuhan pada diri kita atau tidak. Dan doa yang paling baik yang banyak digambarkan di dalam ayat Al-Quran adalah meminta kebaikan diri dan keluarga. Mengapa demikian? Sebab sarana atau wasilah kehidupan kita yang paling banyak tabungan amalnya adalah amalan baik diri kita serta kebaikan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga kita. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait doa itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Atau di dalam ayat yang lain, Rabbi habli minas salihin. Atau di ayat yang Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan banyak doa-doa yang lain yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an bahwa pentingnya bobot dari doa kepentingan diri dan keluarga, sebab itu adalah investasi akhirat yang paling besar. Tabungan akhirat yang paling besar dan paling mungkin untuk bisa didapatkan dari orang-orang terdekat yang ada pada diri kita, sehingga kebaikan diri dan keluarga itu adalah bobot doa yang paling utama. Ini 3 hal bagaimana proses dan cara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa? Di dalam ayat ini juga digambarkan secara tersirat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa sesuai dengan apa yang kita minta. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa itu. Kita meminta sesuai dengan apa yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Sebagaimana ibunya Maryam meminta doa agar diberi karunia seorang anak yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu. Ini yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa sesuai dengan apa yang kita minta. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengganti harapan munajat yang kita inginkan dengan yang jauh lebih baik walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Isyarat yang lain yang di dalam ayat yang kita bacakan tadi, bahwa ibunya Maryam meminta anak laki-laki, Allah Subhanahu wa taala kabulkan anak perempuan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tahu dari apa yang kita inginkan. Wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah jauh lebih tahu kebaikan pada diri kita daripada diri kita itu sendiri. Sehingga ketika munajat kita tidak terkabul atau diganti dengan yang lain, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala melihat kebaikan yang jauh lebih besar ketika dikabulkan dengan hal-hal yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Digantinya harapan ibunya Maryam meminta anak laki-laki dikabulkan menjadi anak yang perempuan. Bisa kita lihat bagaimana ibunya Nabi Isa mengalahkan ibadah banyaknya laki-laki yang ada di muka bumi ini. Bisa kita lihat bagaimana Maryam ini menjadi perempuan yang mengalahkan banyaknya laki-laki dari segi ketaatan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bima wada'at. Sebab harapan dan doa-doa kita Allah jauh lebih tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganti harapan kita, munajat kita dengan yang jauh lebih baik. Kemudian yang terakhir, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala menangguhkan doa itu sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Bagaimana ibunya Maryam atau neneknya Nabi Isa alaihissalam ini meminta doa, baru lahir anaknya sudah minta doa untuk cucu-cucunya. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan sesuai dengan kehendak yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan bisa jadi doa yang kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala masih tangguhkan doa-doa itu sejauh mana usaha seorang hamba dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasul mustafa ma ba'd. Di khutbah yang kedua ini, sebagaimana permohonan kita di khutbah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memaparkan kepada kita di banyak ayat, di banyak peristiwa di dalam Al-Qur'an bagaimana cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Sehingga kita semua di khutbah yang kedua ini tidak boleh berputus asa dalam berdoa.
Kalau doa yang kita minta belum dikabulkan, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mau menggantinya dengan yang lebih baik. Kalau doa-doa kita yang belum dikabulkan, boleh jadi ada hal yang ada pada diri kita yang Allah Subhanahu wa taala benci, atau masih ada pada diri kita hal-hal yang dosa-dosa yang gemar kita lakukan yang belum kita sadari, sehingga dituntut untuk banyak beristighfar agar doa-doa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa dan munajat yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berputus asa untuk melakukan kebaikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala masih karuniakan kepada kita semua untuk senantiasa melakukan ketaatan. Olehnya itu kami mengajak jemaah sekalian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya menundukkan mata hati dan mata kepala, agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita, munajat-munajat kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala masih mengukuhkan kita, meneguhkan kita jalan-jalan kebaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari jalan-jalan keburukan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.